Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indira Devita dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Masyarakat. Sebelumnya, yang terhormat kepada Ibu Wadata Nisa, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan sepanjang hayat. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS dengan mata kuliah pendidikan sepanjang hayat. Apa sih itu pendidikan sepanjang hayat? Nah, jadi, pendidikan sepanjang hayat merupakan pendidikan berkelanjutan secara terus-menerus sejak kita dilahirkan hingga meninggal dunia. Pendidikan sepanjang hayat menyatakan bahwa proses pendidikan dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan tidak dibatasi oleh usia. Pendidikan sepanjang hayat juga mencakup 3 pendidikan, yaitu formal, informal, dan non-formal. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang pendidikan sepanjang hayat. Baik, selanjutnya kita masuk ke pokok pembahasan. Jadi, alasan adanya pendidikan sepanjang hayat, sebuah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa lebih aktif lagi dalam mengembangkan potensi dirinya. Nah, dari penjelasan ini, saya akan mengangkat satu topik dengan tema alasan adanya pendidikan sepanjang hayat ini dengan tema mendorong kreativitas dan motivasi dalam pendidikan sepanjang hayat. Motivasi dan kreativitas adalah dua elemen yang saling mendukung dalam proses pembelajaran pendidikan sepanjang hayat. Dalam pendidikan sepanjang hayat, motivasi adalah mengacu pada dorongan atau keinginan seseorang untuk terus belajar dan berkembang. Nah, motivasi sangat penting untuk meningkatkan minat dan komitmen dalam jangka panjang. Ketika seseorang memiliki motivasi yang kuat, mereka akan gigih menghadapi kesulitan dan akan lebih terbuka dalam menghadapi pembelajaran baru. Nah, selanjutnya kreativitas. Kreativitas memungkinkan individu untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah dengan cara yang inovatif. Nah, motivasi dan kreativitas mendorong seseorang untuk terus belajar dan mengembangkan pengetahuan mereka. Ketika seseorang termotivasi untuk terus belajar, maka mereka cenderung harus melakukan hal-hal baru yang pada gilirannya merangsang kreativitas mereka. Nah, sebaliknya, kreativitas dapat termotivasi untuk belajar karena proses kreativitas itu seringkali melibatkan eksplorasi yang menyenangkan dan penghargaan terhadap upaya yang kita lakukan, seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke sesi wawancara. Di sini saya sudah menemukan satu responden, yaitu teman saya sendiri. Mungkin bisa memperkenalkan nama dan dari prodi mana. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya di sini untuk membantu Indira dalam pembuatan tugas ini. Mungkin saya bisa memperkenalkan diri. Nama saya Indah Lestari. Saya dari prodi Pendidikan Ekonomi. Saya angkatan 2024 juga. Baik, gimana Ninda tanggapanmu tentang materi yang sudah tadi saya sampaikan? Oke, terima kasih. Sebelumnya saya sudah melihat juga nih gimana cara Indira menjelaskan tentang materi mengenai pendidikan sepanjang hayat ini. Dengan tema yang sangat bagus juga, yaitu mendorong motivasi dan kreativitas dalam pendidikan sepanjang hayat. Jadi, apalagi kita sebagai pendidik yang diajari dan juga mengajari sangat butuh gitu tentang pendidikan sepanjang hayat ini. Apalagi bagaimana cara kita membangun motivasi itu sendiri, juga membangun kreativitas itu sendiri. Tapi di dalam materi yang diberikan Indira ini, saya masih kebingungan tentang sesuatu. Dan mungkin bisa saya pertanyakan sekarang. Boleh sekali, boleh. Oke, menurut Indira sendiri nih sebagai pembawa tema ini, apa kelemahan tentang membangun motivasi dan kreativitas dalam pendidikan sepanjang hayat? Apalagi Indira kan sekarang hanya sebagai orang yang diajari nih, belum mengajari. Jadi bagaimana menurut Indira tentang kekurangan dalam tema itu? Oke, baik. Wah, pertanyaannya sangat bagus ya, teman-teman. Nah, jadi pertanyaan itu apa sih kelemahan pendidikan sepanjang hayat dengan tema mendorong motivasi dan kreativitas dalam pendidikan sepanjang hayat ya? Nah,
Mungkin yang pertama itu kelemahannya ada di tantangan motivasi intrinsik. Dengan maksud tantangan dari diri sendiri atau dorongan dari diri sendiri gitu. Karena tidak semua orang itu secara alami memiliki motivasi yang kuat gitu untuk terus belajar sepanjang hidup. Nah, jadi karena itu mendorong motivasi dan kreativitas itu mungkin tidak efektif jika individu sendiri ini tidak memiliki tidak memiliki minat atau dorongan yang kuat terhadap dirinya sendiri. Nah, yang kedua itu ada waktu dan komitmen yang sudah tadi saya jelaskan di awal ya. Jadi pembelajaran sepanjang hayat ini menuntut komitmen dalam jangka panjang gitu yang cukup besar. Nah, bagi orang yang sudah dewasa atau bahkan orang yang lebih tua itu yang sudah memiliki pekerjaan, keluarga atau tanggung jawab lainnya itu sulit untuk menyeimbangkan antara waktu belajar gitu, antara waktu bekerja atau kehidupan pribadi lainnya gitu. Nah, ini bisa menjadi salah satu penghambat dari motivasi dan kreativitas pendidikan sepanjang hayat itu. Itu mungkin ya. Gimana Indah? Cukup jelas jawaban dari saya, tanggapan dari saya. Cukup jelas sekali. Mungkin saya bisa mempertegas lagi di sini. Boleh. Berarti pendidikan sepanjang hayat ini sebenarnya kelemahannya juga dari keluarga ya. Bagaimana dukungan dari keluarga. Terus gimana cara diri sendiri itu membangun motivasi. Benar. Berarti kalau misalnya nih saya udah punya keinginan untuk membangun motivasi dan kreativitas, tapi masih males-malesan, berarti itu masih perlu waktu lama tuh untuk bisa mencapai motivasi dan kreativitasnya itu. Nah, itu tadi penjelasan materi dari saya dan tanggapan dari respon dari saya. Cukup bagus ya, cukup menarik gitu. Nah, jadi dari penyampaian materi saya itu, saya membuat kesimpulan. Jadi motivasi dan kreativitas itu merupakan fondasi dan dari pendidikan sepanjang hayat. Nah, dengan memupuk motivasi belajar yang kuat dan mendukung proses berpikir kreatif, seseorang dapat terus beradaptasi, berkembang, dan memperoleh pengetahuan serta keterampilan baru dalam pendidikan sepanjang hayat. Nah, kombinasi dari kedua ini tuh akan menunjukkan seseorang untuk tidak hanya belajar secara efektif, tetapi juga menikmati proses belajar itu sendiri. Nah, semoga apa yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat dan mudah dipahami oleh kalian semua. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Indah yang sudah ada kemauan nih untuk menjadi responden saya. Terima kasih juga karena udah dipilih sebagai responden di sini ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.